walida karena iki penjelasan qasamah membagi Ibnu Abdissalam sopo Imam Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam kalau nggak salah terkenal dengan gelar Sultan Ulama, mungkin Sultan Ulama, alim orangnya. Imam Ibnu Abdissalam membagi al-hawadisa ing pira-pira perkara kang baru. Perkara yang baru artinya yang tidak ada di zaman Nabi, oleh beliau dibagi ilal ahkamil khamsa ing pira-pira hukum al khamsati kang 5. Hukumnya ada 5. Faqalah mongko ngendika sapa Ibnu Abdissalam. Faqalah mongko ngendika sapa Ibnu Abdissalam. Al bid'atu utawi bid'ah fi'lu ma iku ngelakoni perkara. Fi'lu ma itu ngelakoni perkara lam yu'had yang tidak diketahui apa ma. Lam yu'had yang tidak diketahui apa ma fi asri Rasulillahi ing dalam zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Ibnu Abdissalam, definisi bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang memang tidak pernah diketahui di zaman Nabi. Wajibatan iku perkara kang wajib. Bid'ah tapi wajib. Contohnya kata alumin nahwi seperti belajar ilmu nahwu. Wajib, tapi penjelasan saya tadi namanya fardhu kifayah. Itu saya pernah baca dalam kitab namanya Sab'atul Kutub Al-Mufidah. Jadi namanya fardhu kifayah itu seperti ilmu nahwu. Jadi itu fungsinya kalau kita banyak baca, banyak tahu. Besok kalau kuliah sering-sering masuk perpustakaan ya. Kuliah cuman HP, laptop ya. Semuanya copy paste ya. Semuanya tinggal di Google. Lihat sering-sering masuk perpustakaan. 3 8 11. Saya itu di perpustakaan 12 tahun ya. Perpustakaan. Nah, saran saya yang putri ya, tadi saya beres-beres kitab. Jadi bersih-bersih kitab atau buku yang ada di musola utara ya. Tadi saya pagi-pagi bersih-bersih, terus sebagian dirapikan. Jadi dulu saya di perpus itu menata kitab. Ini kumpulan fikih kontemporer, fikih klasik umpamanya. Ini kumpulan tafsir, hadis, terus bagian sejarah, semuanya dipisah. Dan orang perpustaka itu rata-rata banyak hafal, minimal hafal pengarangnya ya. Jadi kadang debat itu anggaplah debat kuliah atau debat mana ya kan. Karena tahu lawan debatnya kurang pengalaman, akhirnya kadang bikin referensi sendiri. Coba lihat di kitab ini, pengarang ini, halaman ini, cetakan ini umpamanya. Padahal itu bikin sendiri ya. Kenapa? Karena sudah tahu lawan debatnya itu tidak pengalaman kitab. Nah, tapi kalau kita basul masa itu kan jelas sumbernya, referensinya ya. Kitab ini, terus pengarang, dan itu harus memang ditampilkan. Tapi kalau debat dengan orang yang nggak pengalaman ya itu ya salahnya dia nggak pengalamannya, salahnya menjadi orang bodoh. Akhirnya mau dibodohin ya. Jadi orang perpustaka itu karena memang tiap hari di perpustakaan baca. Minimal nama pengarang dan cetakannya. Entah Darul Kutub Islamiyah, banyak cetakannya. Paham ya? Apa yang kok ke perpustakaan? Oh iya, ilmu wajib. Oh iya, tadi jadi fardu kifayah itu seperti ilmu nahwu. Saya dulu bacanya di kitab Sab'atul Kutub Al-Mufidah. Di sini nggak ada wajib tok ya kan? Jadi kalau kita kurang baca ya kurang penjelasan.
Tapi kalau banyak baca, walaupun berapa bahas itu penjelasannya luas dan nyambung. Kadang enggak menjelaskan tapi enggak nyambung. Terus wawari bil kitab was sunnah lan lafat kang asing ing dalam kitab dan hadis. Lafat yang asing di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya asing mimma sangkeng lafat ya tawaqqafu kang butuh fahmus syariati opo memahami syariat alaihi atas ma. Apa maksudnya lafaz yang asing? Artinya kita nggak bisa langsung paham, tapi membutuhkan sebuah pemikiran yang sangat lama. Pemikiran yang sangatlah lama. Contohnya dalam Al-Quran, yadullahi maghlulah. Masa Allah Ta'ala punya tangan? Nggak mungkin. Kalau mengatakan yadul itu tangannya Allah itu diartikan tangan, berarti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nanti ada di bawah. Ahli sunnah wal jamaah itu yakin Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Nanti ada di belakang namanya kelompok mujassimah. Kelompok mujassimah itu yang mengklaim Allah Ta'ala punya jisim, punya anggota badan, punya tangan, punya kaki, mirip dengan manusia. Namanya kelompok mujassimah. Ada di bawah setelah ini. Ini paham ya? Terus ada juga yang bid'ah wa muharramah, itu haram. Bid'ah tapi haram. Karena pemikiran seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Contohnya kamadzhabil qadariyah, seperti mazhabnya kaum qadariyah atau kelompok qadariyah. Seperti mazhabnya kaum qadariyah. Wal jabariyah dan kaum jabariyah. Wal mujassimah dan kelompok mujassimah atau kaum mujassimah. Qadariyah itu artinya hanya meyakini bahwasanya yang kita perbuat itu semuanya memang semata-mata kehendak dan kemauan Allah Ta'ala. Hanya itu saja. Kita kan enggak. Selain memang kehendak dan kemauan Allah Ta'ala, juga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita bisa ngaji itu memang ya kan, memang semata-mata dengan kudrohnya Allah Ta'ala. Cuman dengan pelantara kita diberi taufik, inayah, kesehatan umpamanya. Kalau Jabariyah sebaliknya, jadi semua makhluk manusia bisa ngaji itu karena memang kemauan sendiri, tanpa ada campur tangan dari kudrohnya Allah Ta'ala. Makanya dulu sempat terjadi perdebatan. Ada perempuan ahli sunnah wal jamaah, yang laki-laki ini enggak, anggaplah Mu'tazilah. Terjadi perdebatan, ahli sunnah wal jamaah punya, yang perempuan punya keyakinan yang kita lakukan apa saja itu memang semuanya campur tangan Allah Ta'ala dalam masalah kebaikan. Jadi kita bisa gini, memang kehendak takdir dari Allah Ta'ala dengan menggerakkan kita. Yang satunya enggak, yang laki-laki. Jadi enggak, semuanya itu karena memang gara-gara kemampuan kita, bukan memang kehendak Allah Ta'ala. Semuanya itu karena kita mempunyai kemampuan, punya kemauan, punya ikhtiar, punya kemauan dan kemampuan. Akhirnya yang perempuan ahli sunnah wal jamaah ini orangnya politik, diajak kawin, lawan debatnya diajak kawin, terus diajak berhubungan. Ternyata pada waktu itu
yang laki-laki ini tidak intisar. Apa enggak intisar? Ternyata tidak bisa untuk menyampaikan hasratnya dalam urusan suami istri. Lah, disitulah yang perempuan. Lah inilah bukti bahwasanya manusia itu lemah. Walaupun punya ikhtiar, punya kemauan, tapi tidak punya kekuatan. Akhirnya yang suaminya ini akhirnya mengikuti pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Jadi Qadariyah ini sebaliknya Jabariyah. Sedangkan wal mujassimah seperti tadi. Mujassimah itu mengklaim Allah Ta'ala punya jisim, punya tubuh, punya anggota badan. Berarti punya tangan, punya kaki dan seterusnya. Kita kan enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, sehingga akidah kita la yahtaj ilal amkina wal azmina. Allah Ta'ala itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Ya, tidak butuh tempat, nggak bisa dikatakan ada di langit umpamanya. Makanya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kalau kelompok mujassimah mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas aras, Ar-Rahmanu utawi Allah Ta'ala yang sifat Rahman 'alal arsyis tawa, itu ada di atasnya aras, di atas. Kita kan enggak. Maksudnya istawa itu menguasai, Allah Ta'ala menguasai. Lah itu namanya ilmu yang memang yang warib. Kenapa? Karena butuh pentakwilan. Paham ya? Kok bisa? Ya kita belajar ilmu takwil, ada usul fikihnya ya, ditakwil. Oh iya, karena Allah Ta'ala itu kan butuh pemikiran. Allah Ta'ala itu kan beda dengan makhluk. Berarti takwilannya seperti ini ya. Jadi istawa bermakna istilah Allah Ta'ala, terjemahnya Allah Ta'ala menguasai arsy. Kalau diterjemah secara lafadz, kita nggak butuh ilmu-ilmu ini, nggak butuh ilmu nahwu, usul dan yang lainnya. Diterjemah Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Masa duduk? Nah, paham ya? Makanya biasanya orang yang nggak pernah ada di pesantren langsung kuliah itu langsung pemikirannya langsung berbeda, langsung menjadi liberal ya, langsung menjadi macam-macam. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu pesantren. Wis, itu mujassimah. Selanjutnya ada bid'ah wa mandubah. Bid'ah mandubah sunnah.